Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di live Zoom acara kita hari ini dengan tema penyebab nasi kuning yang begitu cepat habis di bulan Ramadan. Ya, dan hari ini kita akan dihadiri oleh pembicara kita. Yang pertama adalah Ketua Tim Nasi Kuning, itu Bapak Saudara Asrul SP. Ya, kita langsung saja kepada Bapak Asrul, kami persilakan. Terima kasih. Ya, menanggapi isu yang sekarang ini beredar yang sesuai tadi yang arahan dari Bapak moderator tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang fenomena nasi kuning yang cepat habis di bulan Ramadan. Itu karena banyak saudara-saudara kita ini yang tidak puasa, terus tidak bangun sahur, sehingga nasi kuning yang dijual pedagang di pasar dan di pinggir-pinggir jalan itu sangat cepat habis. Dan salah satunya penggemar nasi kuning itu adalah termasuk saya sendiri. Saya juga termasuk penggemar nasi kuning, tapi di dalam keadaan wabah virus corona dan sementara ini lagi bulan suci Ramadan, jadi saya menahan untuk membeli nasi kuning yang ada di pinggir jalan. Tapi saya mencari celah untuk bisa membeli satu nasi kuning untuk menjaga iman. Menjaga imun, bukan iman imun. Supaya tetap fit dan segar. Ya, saya kembalikan kepada Bapak moderator. Ya, terima kasih Bapak pemateri atas penjelasan yang singkat tadi tentang wabah nasi kuning di bulan Ramadan. Yang sekarang tergabung kita pada live Zoom hari ini adalah Bapak Impo, Bapak Haji Ahmad, terus salah satu pedagang nasi kuning di bulan Ramadan itu Bapak Anis. Ya, sekarang lagi kita lempar pertanyaan pertama, saya serahkan kepada Bapak Abdul Rahim, kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak moderator Saudara Muhammad Haldi atas kesempatan yang telah diberikan. Beranjak dari sedikit penjelasan yang disampaikan oleh pemateri Bapak Asrul tadi mengenai fenomena wabah nasi kuning atau bisa dikatakan nasi kuning cepat habis di bulan suci Ramadan. Ada beberapa kiat-kiat yang telah disampaikan oleh Bapak Asrul tadi di sini menanggapi materi yang telah disampaikan. Mungkin satu pertanyaan saja yang akan saya lontarkan pada siang menjelang sore hari ini, itu selain mencari keuntungan dari pedagang nasi kuning di Kota Tidore Kepulauan, apakah ada langkah-langkah untuk meminimalisir kegiatan tidak berpuasa warga Kota Tidore Kepulauan? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih Bapak Impo atas pertanyaannya tadi. Pertanyaannya sangat jelas sekali, yaitu bagaimana cara Bapak meminimalisir soal itu nasi kuning tadi. Ya, karena waktu juga, jadi kita langsung saja untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ahmad. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri dalam hal atau judul diskusi kita siang menjelang sore ini, yaitu fenomena nasi kuning yang mewabah di siang hari pada bulan suci Ramadan, khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Bagaimana cara kita mencegah atau mengurangi, bahkan bila perlu menghilangkan fenomena-fenomena yang terjadi di kota kita ini, khususnya Kota Tidore Kepulauan yang kita terkenal dengan kota santri. Nah, saran saya sebaiknya
para pedagang atau penjual-penjual nasi kuning yang berjualan di Kota Tidore Kepulauan, khususnya yang di pinggir-pinggiran jalan itu, mempunyai waktu penjualan sehingga ada pembatasan-pembatasan mulai berjualan. Artinya begini, kalau semakin panjang waktu untuk berjualan, ini semakin mengundang orang untuk melakukan transaksi pembelian nasi kuning di waktu yang belum ditentukan. Jadi kalau saran dari saya, sebaiknya para pedagang-pedagang penjual nasi kuning ini menjual atau berjualan nasi kuning itu sedekat mungkin pada saat-saat akan kita memasuki waktu untuk berbuka puasa. Kemudian satu lagi dari saya, ini mungkin cuma sekedar saran atau dari saya bahwa fenomena ini hingga dikatakan fenomena karena ini dia terjadi hampir kepada semua generasi, khususnya para remaja kita yang notabene-nya mempunyai iman lebih rendah daripada imron. Jadi imronnya lebih tinggi dibanding imannya. Nah, akhirnya apa? Si nasi kuning tadi bisa mempengaruhi. Tujuannya dia dengan memakan nasi kuning untuk meningkatkan imunnya, tapi dalam hal ini dapat menurunkan imannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperkenalkan, nama saya Anis. Saya penjual nasi kuning di pasar. Kalau saya tidak jual nasi kuning, saya mendapat rezeki di mana lagi? Mohon saran dari bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua bapak tadi, Bapak Ahmad dan Bung Anis. Ketika Bapak Ahmad menjelaskan soal range nanti kalau menjual nasi kuning, dan begitu juga dari pedagang menjelaskan tentang di mana lagi nanti rezekinya. Saya rasa nanti pemateri bisa menguraikan kedua pernyataan dan pertanyaan tadi. Pemateri bisa menjelaskan secara rinci. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke pemateri. Oke, terima kasih kepada saudara penanya, Bung Ahmad, Bung Impo, sama Bung Anis. Jadi saya langsung saja ke pertanyaannya Bung Ahmad sama Bung Impo. Saya rasa kedua penanya ini pertanyaannya hampir mirip, jadi saya menjawab sekalian saja. Jadi menyangkut dengan penjualan nasi kuning, itu saya rasa itu perlu ada perhatian dari pemerintah agar lebih mensosialisasikan kepada para pedagang agar penjualan nasi kuning itu jangan di waktu-waktu yang terlalu ini, misalnya di pagi hari sampai sore hari. Harus waktu penjualannya itu harus ditentukan, misalnya setelah lepas sholat asar agar waktunya itu berdekatan dengan buka puasa. Itu menurut saya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, pertanyaan yang selanjutnya itu yang Bung Anis. Itu keluhan dari Bung Anis itu ketika dilakukan pembatasan nanti pemasukan dari para pedagang itu akan kurang maksimal. Jadi harus disosialisasikan bagaimana supaya pendapatan para pedagang nasi kuning itu bisa maksimal, dan harus ada sosialisasi dari pemerintah. Ya, mengenai iman dan imron itu kita kembalikan kepada individu masing-masing. Jadi kalau siapa yang punya iman kuat berarti bisa menahan, bisa mengalahkan imron. Tapi kalau siapa yang imronnya lebih kuat berarti bisa mengalahkan iman, dan itu akan membatalkan puasa dan menurunkan imun. Kalau iman lebih tinggi akan imun akan turun dan kita akan suak. Jadi Bapak Anis atau Bung Anis tidak perlu khawatir, karena saya sudah menyiapkan beberapa komunitas untuk memusnahkan nasi kuning Anda. Oh iya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Bagaimana kedua saya kembali temanya? sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya ingin menyampaikan sepatah dua kata. Hidup nasi kuning. Terima kasih.